Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, yang ada di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur, di Perak, di Kamboja, Singapura, dan juga di manapun berada. Senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat pagi hari ini, dan kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus nantiasa melimpah dalam hati saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan. Saudara, mungkin mudah bagi kita untuk mengucap syukur ketika keadaan sedang baik-baik saja. Tetapi alangkah sulitnya melakukan itu ketika kita tengah berada di dalam kesesakan. Yang lebih disayangkan lagi, ada banyak orang yang lupa untuk mengucap syukur ketika sedang di dalam keadaan yang baik, karena terlena dalam segala kenyamanan atau kenikmatan hidup. Sebuah ucapan syukur sesungguhnya merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan. Bukan hanya untuk menunjukkan kita sebagai pribadi yang menghargai segala yang sudah diberikan Tuhan di dalam hidup ini, tetapi juga karena ada kuasa di balik sebuah ucapan syukur. Mari kita lihat kisah ketika Tuhan Yesus memberi makan ribuan orang hanya dengan bermodalkan beberapa roti dan ikan kecil. Di dalam Matius 15 ayat yang ke-32 sampai 39. Kisah ini terjadi setelah Yesus berkhotbah kepada ribuan orang dan menyembuhkan mereka yang sakit. Yesus kemudian berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka ini harus diberi makan. Tetapi jumlah yang ada terlalu sedikit untuk itu. Lantas apa yang terjadi? Yesus meminta murid-muridnya untuk membawa jumlah kecil makanan tersebut. Dan sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Ajaib saudara. Semua orang kemudian bisa makan dengan kenyang. Bahkan dikatakan setelah itu masih terdapat sisa 7 bakul besar penuh. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Apa yang tadinya tidak mungkin terjadi menjadi mungkin. Apa yang membuat hal mustahil itu kemudian mungkin? Kita bisa melihat bahwa kuncinya ada di balik pengucapan syukur, saudara. Seperti yang tercatat dalam ayat di atas. Dari sini kita bisa melihat bahwa jelas ada kuasa di dalam ucapan syukur. Saudaraku, sesulit-sulitnya pergumulan yang tengah kita hadapi saat ini, Tuhan sudah berkata agar hendaknya kita jangan takut. Dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa kita tidak perlu khawatir, tetapi kita diperkenankan untuk menyampaikan keinginan dan harapan kita kepada Tuhan. Dan itu dilakukan dalam doa dan permohonan yang disertai dengan ucapan syukur. Lalu mari kita lihat ayat berikut ini, saudara.
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apakah kita hanya perlu bersyukur dalam sebagian hal saja, saudara? Hanya ketika semuanya berjalan baik-baik saja? Ayat ini mengatakan tidak. Kita diminta untuk mengucap syukur di dalam segala hal, segala kondisi dan situasi. Sebab itulah yang dikehendaki Allah sebenarnya di dalam Kristus bagi setiap kita. Ingat pula bahwa penyampaian ucapan syukur pun harus dilakukan di dalam nama Yesus. Dikatakan ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Saudaraku, ucapan syukur membuktikan bahwa kita sungguh mengasihi Dia dan percaya bahwa segala yang Dia berikan adalah hanya yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, mari saudara janganlah putus asa, hilang harapan atas apa yang kita alami. Semua itu tidak akan memberikan manfaat apa-apa dan hanya akan menutup turunnya berkat Tuhan atas diri kita. Sebaliknya, ucapan syukur yang paling sederhana sekalipun, yang berasal dari hati yang tulus, akan mendatangkan berkat berkelimpahan atas hidup kita. Mari saudara pastikan hari ini kita penuh dengan ucapan syukur dan percayalah Tuhan yang setia akan selalu memberikan jalan keluar sesuai dengan rencananya yang terbaik bagi kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur di dalam segala situasi dan kondisi. Karena itu yang Tuhan kehendaki bagi setiap kami. Kami percaya bahwa di dalam ucapan syukur ada kuasa yang dahsyat. Terima kasih ya Tuhan. Mari Tuhan meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami, dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna, dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan, jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi Tuhan. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami Indonesia. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kita hari ini, dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan Yesus. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.